Kita lanjutkan untuk materi terakhir dengan Bu Ririn ya. Sebelum UTS ini ada satu PPT lagi tentang pemisahan lanjut. Jadi sebelum masuk ke bulia nanti perlu disampaikan sedikit ini sebagai jembatan ya nanti menuju ke bulia. Jadi dari ekstraksi yang disampaikan Bu Ririn minggu lalu dan hari ini nanti ada pemisahan lanjut sedikit untuk masuk ke materi yang bulia. Nah, ini adalah bagan ya. Mahasiswa bisa melihat urutannya dari bahan alam yang kita gunakan untuk ekstraksi ya. Bahan alam itu misalnya masih basah, kemudian dikeringkan menjadi simplisia, kemudian diproses ekstraksi. Nah, ini sudah kita bahas proses ekstraksi minggu lalu dan minggu ini untuk menjadi ekstrak. Jadi hasil ekstraksi itu dinamakan ekstrak. Kemudian ekstrak nanti akan dilakukan fraksinasi, yang nanti hasilnya adalah fraksi. Nah, kemudian dari sini mungkin nanti fraksinya tidak hanya satu tahap ini saja, tapi perlu difraksi lagi sehingga kita sebutnya hasilnya nanti adalah subfraksi ya, subfraksi 1, subfraksi 2 dan selanjutnya. Nah, nanti akan ada proses lebih lanjut yaitu isolasi yang nanti akan dihasilkan suatu isolat bahan alam. Nah, nanti isolatnya sendiri harus dilakukan karakterisasi ya, dan diidentifikasi. Kira-kira diidentifikasi setelah dicek pada spektro, IR, NMR ya, GC, itu akan terlihat bagaimana struktur kimianya. Isolat ini ternyata senyawanya senyawa apa namanya. Nah, itu nanti dari hasil karakterisasi. Kalau karakterisasi dikatakan bahwa yang kamu isolasi ya, yang mahasiswa isolasi itu sudah ada ya, maksudnya senyawanya tuh sebelumnya sudah diisolasi ya, kemudian Anda mengisolasi senyawa yang sama, maka itu namanya dikarakterisasi. Jadi misalnya mahasiswa mengisolasi kurkumin ya, padahal kita tahu kurkumin itu sudah ada isolatnya. Nah, itu namanya karakterisasi, maka harus dicocokkan hasil isolatmu dengan isolat yang memang sudah ada sebelumnya. Atau diidentifikasi ya. Kalau diidentifikasi ini artinya yang kalian isolasi ini betul-betul belum ada yang menemukan, kalianlah yang menemukan ya isolatnya ini, dan nanti fungsinya untuk obat. Nah, itu akan hebat sekali. Maka Anda harus melakukan identifikasi, artinya mencari sampai dengan struktur kimianya bagaimana. Karakterisasi tadi juga ya harus dicocokkan struktur kimianya, yang dari beberapa pengujian dengan beberapa instrumen itu cocok tidak, sesuai tidak dengan isolat yang sebelumnya sudah diketahui atau sudah ditemukan. Nah, karena ekstraksi sudah dijelaskan, maka nanti sebelum masuk ke bulia, Burin akan coba jelaskan sedikit tentang vaksinasi itu apa ya, hasilnya itu apa, dan nanti apa-apa saja yang perlu diperhatikan mulai dari ekstraksi tadi sampai dengan masuk ke vaksinasi. Vaksinasi sendiri adalah proses pemisahan kuantitas tertentu ya dari campuran, bisa pada cair, terlarut, suspensi atau isotop, dibagi dalam beberapa jumlah kecil. Jadi vaksinasi itu adalah membagi yang dulunya campuran lebih besar akan dibagi menjadi beberapa yang jumlahnya lebih kecil. Nah, prinsip vaksinasi yaitu pemisahan senyawa berdasarkan tingkat kepolaran ya. Jadi ini adalah prinsip dari vaksinasi. Nah, caranya sebetulnya lebih banyak dibahas di kromatografi ya. Jadi caranya itu ada yang sederhana dengan LLE atau liquid extraction, atau ekstraksi cair-cair yang lebih dikenal dengan bahasa Indonesia ICC, hanya dengan menggunakan corong pisah ya. Dan kalau dengan kromatografi nanti juga beberapa proses vaksinasi menggunakan kromatografi, nanti akan lebih diperdetail lagi kromatografinya pada pertemuan minggu depan dimulai dengan bulia ya. Jadi nanti hari ini hanya membahas tentang LLE atau ECC saja. Nah, dalam vaksinasi cair-cair atau
liquid extraction ya. Pelarut yang akan digunakan untuk menarik senyawa yang ada dalam suatu ekstrak atau pelarut tertentu itu tidak boleh bercampur syaratnya. Contohnya pelarut untuk mengekstrak etanol ya, jadi pelarut utamanya dia senyawanya ada di etanol, kemudian akan ditarik senyawa lain yang ada di dalam etanol itu. Contohnya adalah akan diambilnya lemak pada ekstrak etanol, begitu, ekstrak cair etanol, maka diambil pelarut-pelarut, dipilih pelarut-pelarut yang nonpolar, misalnya endeksan, kloroform, ether, dietil ether yang tidak akan bercampur dengan etanol tadi. Maka penyarian dengan corong pisah itu nanti diharapkan ada 2 fase, di atas dan di bawah, dan nanti dilakukan penggojokan ya secara berulang, dan nanti kita harapkan senyawa yang kita tarik itu akan masuk ke pelarut baru yang ditambahkan yang memiliki kepolaran yang berbeda. Nah, ini adalah proses dari ECC atau LLE ya. Mahasiswa bisa melihat ada 2 lapisan cairannya. Yang berada di bawah ini yang memiliki bobot jenis lebih besar ya. Jadi nanti mahasiswa bisa melihat keterangan bobot jenis masing-masing pelarutnya yang berada di bawah itu yang lebih besar. Untuk mengetahui ini pelarut apa itu bisa dilihat dari BJ-nya. Nah, kemudian yang di sebelah itu adalah rumus untuk melihat ya jumlah zat yang tertinggal setelah sekian kali ekstraksi. Jadi untuk ekstraksi cair-cair ini tidak dilakukan sebanyak 1 kali ya sebaiknya. Jadi misalnya pelarut etanol ada ekstrak etanol ya mau difraksi dengan non polar atau endeksan tadi, misalnya contohnya pada penarikan lemak. Nah, endeksan yang ditambahkan misalnya ada pilihan mahasiswa diminta memilih untuk menggunakan endeksan 1 kali tapi jumlahnya 100 mili ya, atau pilihan yang lain difraksinasi sebanyak 2 kali masing-masing menggunakan 50 mili. Nah, jumlah pelarutnya sama ya, endeksannya 100 mili, tapi yang satu langsung 100 mili sekali pengocokan dengan corong pisah, yang satunya 2 kali. Tapi masing-masing menggunakan volume 50 mili. Nah, itu yang lebih bagus yang mana? Ternyata setelah dihitung dengan rumus ini ya, maka yang lebih banyak tersari masuk ke endeksan ya, itu adalah cara yang kedua. Jadi N atau jumlah fraksinasi atau jumlah pengocokan dengan corong pisah itu lebih banyak dengan pelarut yang volumenya sama dengan yang hanya sekali, itu lebih banyak menarik senyawanya. Jadi misalnya tadi penarikan lemak, maka lemaknya akan lebih banyak tersari dengan cara yang kedua. Nah, nanti perlu diperhatikan dalam beberapa proses penelitian, misalnya nanti kalau skripsi diperhatikan cara ini ya. Jadi harus diekstraksi sekian kali untuk mendapatkan senyawa yang ditarik itu lebih banyak. Nah, kemudian di slide PPT yang ke ini ya, yang ke-8 dan yang nanti yang ke-9 coba dibandingkan. Ini adalah cara ekstraksi ya, masuknya cara ekstraksi bukan fraksinasi. Yang pertama serbuk simplicia dimaserasi dengan endeksan, maka akan dihasilkan filtrat yaitu ekstrak endeksan dan ampas atau residu serbuknya tadi. Kemudian ampasnya ini ya akan dimaserasi lagi dengan etanol. Kemudian nanti disaring akan ada ekstrak etanol dan ampas. Nah, kemudian ekstrak etanolnya dipekatkan. Nah, ekstrak etanol ini tidak bisa disebut fraksi ya. Disebutnya tetap ekstrak karena merupakan proses yang masih bertemu dengan simplisianya. Jadi bukan ekstraksi cair-cair pada bagian yang ini. Coba diperhatikan. Nah, di ekstrak dengan endeksan ini fungsinya adalah untuk menarik senyawa-senyawa yang mengganggu nanti pada proses selanjutnya. Jadi misalnya di sini lemak, klorofil itu diambil dulu, ditarik dulu ya. Zat balas itu terkenalnya menarik zat balas atau zat yang mengganggu proses selanjutnya. Masuk ke ekstrak endeksan, kemudian ekstraksannya tidak digunakan. Nah, nanti yang digunakan untuk proses isolasi lebih lanjut adalah ekstrak pekat etanol. Nah, ini dinamakan ekstrak.
ya, bukan fraksi. Mahasiswa bisa melihat cara seperti ini ya. Ini bukan fraksinasi tapi ekstraksi. Nah, berbeda dengan yang ada di slide selanjutnya ini. Maka ekstrak etanol yang didapatkan ya, misalnya tadi dari slide sebelumnya ada ekstrak etanol yang didapatkan ekstrak etanol. Kemudian dilakukan ECC ya. Saat dilakukan ECC, ekstrak etanol itu kan mungkin sudah dipekatkan ya, maka perlu ditambahkan pelarut untuk melarutkan ekstrak etanol itu. Misalnya ini ditambahkan metanol 20% atau di kondisi lain bisa ditambahkan air dulu ya untuk ditambahkan pelarut organik lain. Ini misalnya ini ekstrak etanolnya ditambahkan metanol 20% untuk meningkatkan kepolaran dan ekstrak etanolnya di sini posisinya belum dibentuk ekstrak kental. Kemudian dilakukan ECC di situ, ekstraksi cair-cair menggunakan fraksi N-heksan. Nah, kalau di sini ya nanti hasil dari ECC ya dicorong pisah akan ada dua lapisan, lapisan N-heksan dan lapisan etanol. Maka nanti akan ada fraksi etanol dan fraksi N-heksan. Nah, disinilah mahasiswa boleh menuliskan atau menyebutnya fraksi. Ya, kalau tadi tidak disebut fraksi, kalau yang slide ini boleh disebut fraksi karena ada proses ECC, ekstraksi cair-cair atau liquid-liquid extraction. Ya, beda lagi nanti kalau di kromatografi. Yang disebut fraksi yang mana nanti dengan bulia. Kemudian dari fraksi etanol dilakukan ECC lagi dengan etil asetat. Nah, nanti hasilnya ada dua lapisan etanol yang disebut lapisan fraksi sisa ya, kemudian lapisan etilastat yang disebut dengan fraksi etilastat ya. Dua hal ini harus dimengerti oleh mahasiswa dibandingkan ya. Yang atas itu adalah proses ekstraksi ya, yang bawah ini proses fraksinasi. Nah, mungkin di salah satu kesempatan mahasiswa akan menemukan kata-kata Biot guided fraction atau Biot guided isolation. Itu apa sih? Nah, Biot guided fractionation atau isolation itu adalah protokol khas, yaitu cara yang khas ya untuk mengisolasi suatu bahan kimia atau senyawa murni dari alam. Nah, berarti di dalamnya itu adalah langkah-langkah untuk memisahkan. Bagaimana caranya? Nah, kalau senyawanya itu sudah diketahui ya, sudah sampai dengan identifikasi, tahu strukturnya apa, nama senyawanya apa, biasanya memang lebih jelas Biot guided isolationnya. Jadi mahasiswa kalau mau meneliti ya, mau mengisolasi senyawa yang sama, itu bisa melihat Biot guided isolation yang sudah ada dari penelitian tertentu misalnya. Tapi kalau belum ada Biot guided isolationnya, maka mahasiswa harus mencoba sendiri, mencoba memisahkan sendiri fraksinasi, subfraksi dan selanjutnya sampai mendapatkan suatu ekstrak. Nah, jadi kapan ya menggunakan Biot guided ini? Kalau sudah ada penelitiannya untuk menarik senyawa yang sama yang kita inginkan. Nah, kemudian di slide ini dijelaskan bahwa ekstrak yang dibentuk, ya, yang dihasilkan, kemudian dilakukan fraksinasi, fraksinasinya bertahap sampai dengan subfraksi, dan nanti hasilnya adalah isolat. Mahasiswa harus melakukan yang namanya uji kandungan dan uji efek pada masing-masing tahapannya. Jadi, sebelum dilakukan ekstraksi, serbuk dulu ya, serbuk simplisia itu harus diuji kandungan. Kira-kira senyawa targetnya ada tidak di simplisia itu? Ya, kemudian diekstraksi. Setelah diekstraksi, senyawa targetnya masih ada tidak di dalamnya, dan kita perlu uji efeknya. Kira-kira berefek tidak dengan yang kita klaimkan, misalnya sebagai antihipertensi, berefek tidak sebagai antihipertensi. Kemudian dilakukan fraksinasi. Setelah dapat fraksi atau subfraksi, itu juga harus dilakukan lagi uji kandungan dan efek. Jadi senyawa yang kita targetkan masih ada tidak atau ketemu tidak di subfraksi itu. Jangan-jangan pada saat fraksinasi itu senyawanya rusak atau hilang, atau saat tadi diekstraksi hilang sehingga sudah tidak ada lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Setiap tahapnya harus diuji kandungannya untuk memastikan bahwa yang kita targetkan itu tetap ada di dalamnya, dan harus diuji efeknya supaya
eh, klaim kita itu tepat, masih berefek walaupun diekstrak, walaupun disubtraksi, dan bisa dibandingkan efeknya nanti yang lebih besar yang mana, dalam bentuk ekstrakkah atau dalam bentuk fraksikah. Ya, dalam konsentrasi yang sama nanti bisa dibandingkan. Kemudian setelah difraksi diisolasi itu ada tidak yang kita targetkan? Oh, kita menargetkannya kurkumin. Nah, setelah diisolasi, betul tidak isolat kita ini kurkumin? Nah, itu harus dipastikan lagi. Nah, kemudian harus uji efeknya. Kira-kira kurkumin bisa tidak berefek sesuai yang kita klaimkan, yaitu sebagai antihipertensi ya. Makanya setiap tahap itu harus ada cross check-nya, baik dari segi kandungannya maupun dari segi efeknya. Jadi harus memiliki kandungan senyawa yang kita targetkan dan harus berefek sesuai yang kita klaimkan atau yang sesuai kita buat di hipotesis. Nah, ini selanjutnya adalah tugas dari pertemuan Bu Ririn minggu lalu dan minggu ini. Silakan dibentuk kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 2 sampai 3 orang saja. Kemudian Anda mencari jurnal dengan judul yang tertera di slide ini, Antioksidan Potential of Crude Extract and Different Fraction ya, dari tanaman tertentu. Kemudian nanti mahasiswa silahkan membuat suatu hasil paragraf ringkas atau ringkasan ya, 1 halaman saja, ringkasan yang menunjukkan perbedaan antara ekstrak dan fraksi. Kira-kira kalau ekstrak dan fraksi ini diuji antioksidan, mana yang lebih berpotensi sebagai antioksidan? Dan mungkin ada hasil lain ya, atau hasil pengamatan lain, misalnya uji kandungan yang ada di dalamnya, kira-kira lebih banyak yang mana, yang diekstrak atau yang difraksi. Nanti silakan dilihat. Nah, nanti di slide selanjutnya akan ada BioC-nya, BioC guided fraction-nya. Nah, nanti mahasiswa silakan belajar dari situ cara BioC-nya, caranya memfraksi itu bagaimana. Nah, nanti bisa dipelajari dari hasil penelitian ini. Nah, kemudian mengumpulkannya kapan? Mengumpulkannya nanti ya, minggu depan saja saat pertemuan ketiga. Saya batasi sampai malam minggu ya, jam 9 malam. Silahkan Anda kumpulkan tugasnya melalui alamat emailnya Bu Ririn. Nanti Bu Ririn akan sharekan, dan yang mengirimkan hanya 1 orang saja ya, tapi nanti di ringkasannya itu tertera itu atas nama siapa saja kelompoknya begitu. Nah, untuk bahasan yang terakhir adalah bahasan untuk identifikasi. Untuk identifikasi dari golongan senyawa yang tadi dikatakan bahwa identifikasi atau uji kandungan dari masing-masing tahap itu sangat penting. Bisa dilakukan dengan apa saja, dengan reaksi warna, reaksi pengendapan, kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, spektrofotometer, gas kromatografi, KCKT atau HPLC ya. Nah, tapi nanti yang untuk kromatografi mulai KK atau kromatografi kertas sampai dengan HPLC akan lebih dibahas oleh Bu Lia. Bu Ririn akan menjelaskan singkat dan cepat untuk reaksi warna dan reaksi pengendapan. Untuk reaksi warna ya, nanti ada beberapa senyawa bisa diuji dengan reaksi warna, sedangkan reaksi pengendapan misalnya nanti saya contohkan yang di alkaloid. Mungkin mahasiswa bisa mengingat-ingat kembali dulu saat melakukan praktikum farmakognosi, reaksi warna dan reaksi pengendapan pada golongan senyawa itu bagaimana. Untuk reaksi yang pertama bisa dilakukan pada senyawa fenolik ya. Untuk senyawa fenolik ini kan sebetulnya bisa dilakukan untuk tanin dan flavonoid. Kita ingat bahwa fenolik itu senyawa yang memiliki gugus aromatik dan OH. Tanin juga termasuk fenolik, flavonoid juga termasuk fenolik. Jadi bisa diuji dengan ini. Dengan penambahan FeCl3 ya akan menghasilkan warna hijau hingga biru hitam. Itu positif kalau mengandung fenolik. Kemudian tanin bisa dilakukan dengan mengendapkan
dengan larutan gelatin 1% dalam NaCl 10%. Nah, kita tahu bahwa tanin ini mengendap ya dengan penambahan logam berat, dengan alkaloid, dan dengan gelatin yang merupakan suatu protein ya. Jadi nanti kalau dengan fraksi atau ekstrak kita mengandung tanin, ketika ditambahkan gelatin dan NaCl, dalam NaCl ini akan mengendap ya. Itu ciri khas dari tanin. Kemudian untuk flavonoid dilakukan uji sinoda, uji dengan logam Zn, reaksi Wilson, uji dengan FeCl3, yang ini nanti mahasiswa akan mengingat-ingat kembali dulu saat praktek farmakonosi bagaimana. Misalnya uji sinoda ya. Uji sinoda ini dilakukan dengan larutannya diuapkan hingga kering, kemudian ditambahkan 2-3 tetes etanol, kemudian ditambahkan 1000 mg dan beberapa tetes asam klorida. Nah, warna merah hingga merah lembayung yang timbul dari reaksi tersebut menandakan adanya senyawa flavonoid. Flavonoidnya ada flavanon, flavonol, flavanonol, dan dihidroflavonol. Nah, kemudian misalnya reaksi Wilson ya. Reaksi Wilson ini larutan ujinya diuapkan, ditambahkan aseton, lalu ditambahkan dengan asam borat dan asam oksalat, selanjutnya dikeringkan ya. Residunya ditambahkan 10 ml dan dilihat di lampu UV 365, maka akan ada warna hijau kuning yang timbul menunjukkan adanya fluoresensi. Jadi di dalam tabung itu warnanya kalau ditaruh di lampu UV itu akan berfluoresensi hijau ya. Kemudian dengan FeCl3 ya, dengan penambahan FeCl3 menimbulkan warna hijau biru karena flavonoid merupakan bagian atau golongan dari senyawa fenol. Kemudian kalau alkaloid bisa ditambahkan ya, asam sulfat, asam nitrat, fluoride, etman, itu untuk melihat perubahan warna bagi yang mengandung senyawa alkaloid. Nah, kemudian yang terakhir adalah reaksi pengendapan alkaloid. Mahasiswa diingat-ingat lagi bahwa alkaloid ini memiliki 4 golongan reaksi pengendapan. Golongan 1, 2, 3, dan 4. Ya, yang termasuk golongan 1 contohnya adalah asam silikowolframat, asam fosfomolibdat, asam fosfowolframat ya. Kemudian yang golongan 2 ada Bouchardat, Mayer, golongan 3 ada Mayer, Dragendorf. Tadi yang golongan 2 Bouchardat, Wagner ya, yang golongan 3 baru Dragendorf dan Mayer. Kemudian golongan 4 Hager. Nah, nanti kalau punya sampel mau diuji alkaloid positif atau tidak dengan reaksi pengendapan, mahasiswa harus memilih setidaknya 2 dari golongan yang berbeda, 2 reaksi. Misalnya dipilih Dragendorf dan Bouchardat. Bouchardat mewakili golongan 2, Dragendorf mewakili golongan 3. Dan dua-duanya harus positif mengendap. Karena yang dinamakan mengandung alkaloid itu jika reaksi positif yang membentuk endapan sekurang-kurangnya 2 reaksi ya dari golongan reaksi pengendapan yang dilakukan. Jadi nanti harus 2 reaksi ya. Itu untuk alkaloid. Nah, ini adalah terakhir ya. Tidak ada lagi materi dari Bu Ririn untuk sebelum UTS. Minggu depan sudah dilanjutkan materinya Bu Lia tentang kromatografi, dan kemudian nanti kita akan bertemu sebelum UTS 1 kali bersama dengan ketiga dosen pengampu melalui Zoom. Zoomnya sudah kami bookingkan melalui Prodi S1, nanti tinggal kita share untuk ID dan passwordnya. Mungkin itu saja dari Bu Ririn, semoga bermanfaat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mahasiswa sehat selalu ya.